Halo semuanya, kenalin aku Santi. Aku udah sendiri di sini. Aku ditemani teman-teman aku. Ada siapa di sini? Halo, aku Zen. Halo, aku Nafil. Oke, jadi di video ini kita bakal ngejelasin materi tentang marketing 2030. Nah, sebelum itu, di buku marketing 2030 ini kita bakal ngebahas 3 bab. Di bab 1 ada 4 subbab, di bab 2 dan 3 ada 3 subbab. Untuk bab 1 akan dijelaskan oleh teman saya, Nafil. Untuk Nafil dipersilakan. Oke, di bab satu di sini adalah Indonesia pada dekade 2030 mempunyai 9 elemen pemasaran. Strategi berperan menjadi paying agar taktik-taktik pemasaran bisa konsisten satu sama lain, tidak berceceran, apalagi bertabrakan, sedangkan value merupakan aspek pemasaran yang bisa memberikan nilai tambah kepada pelanggan, baik secara fungsional maupun emosional. SUS 2030 mempunyai 4 fase, yaitu relief, recovery, reform, dan rise. Next, marketing 2030 mempunyai 3 tren utama yaitu generasi Z, metaverse, dan sustainable development goals. Ini ada gambarnya ya di bagian kiri. Kepedulian pendidikan meningkatkan reputasi perusahaan dan citra merek. Oke, kita next ya. Saat ini kita sedang menghadapi climate change. Komitmen Indonesia dalam penanganan perubahan iklim, pengurangan laju deforestasi, peningkatan rehabilitas hutan, pengembangan ekosistem mobil listrik, pembangunan pembangkit tenaga surya, pemanfaatan energi baru terbarukan, mobilisasi pembiayaan iklim, dan pembiayaan inovatif. Tahun 2030, Gen Z diprediksi akan mendominasi pangsa pasar tenaga kerja secara global. Oke, next. Di generasi Darling, akankah Metaverse merevolusi segalanya? Potensi Metaverse, perluasan penggunaan VR ke semua sektor game, pekerjaan, pendidikan, retail, hukum, institusi publik, dan lain-lain yang menciptakan seluruh Metaverse layak untuk ditinggali. Tantangan utama adalah pencapaian interkonektivitas antar platform pengguna dapat melompat dari satu lingkungan Metaverse ke yang lain tanpa hambatan. Ringkasan akhir, ada 3 mendorong percepatan adopsi Metaverse, yaitu internet lebih cepat, game engine yang lebih mumpuni, lebih digital native, dan munculnya pengembang yang siap mengembangkan metaverse. Selanjutnya akan dibaca oleh Celia. Lalu berikutnya di bab kedua kita akan membahas tentang marketing value with values pada 2030. Di mana yang pertama kita akan membahas tentang new value creation, di mana teknologi membentuk value baru dari market driven ke market driven. Yang kedua, yaitu new value formation, di mana masyarakat membentuk values dan kekuatan sosial menjadi lebih kuat dibandingkan dari politik dan bisnis. Yang ketiga, value dan values balancer, di mana profit dan purpose harus seimbang agar values dan values menghasilkan keberlanjutan dan daya saing. Yang pertama, kita akan membahas tentang new value creation. Di bagian pertama, buku ini menjelaskan bagaimana teknologi sekarang menjadi sumber utama pembentukan value baru. Perubahan teknologi yang sangat cepat membuat perusahaan tidak lagi hanya mengikuti kebutuhan yang sudah ada. Kalau dulu kita hidup dalam market driven, sekarang perusahaan harus berani menjadi market driving, yaitu menciptakan kebutuhan baru. Makanya, muncul inovasi seperti telemedicine, fintech, dan AI. Semua ini lahir karena adanya teknologi yang membuka peluang baru yang sebelumnya tidak ada. Berikutnya yang kedua kita akan membahas tentang new value formation. Di bagian kedua ini kita membahas tentang pergeseran nilai yang terjadi karena era digital. Kalau dulu nilai itu dibentuk dengan negara secara top-down, sekarang nilai lebih banyak dibentuk oleh masyarakat karena internet membuat suara publik menjadi jauh lebih kuat. Akibatnya, kekuatan sosial kini dapat menggeser politik dan bisnis. Contohnya, lewat advokasi digital, cancel culture, dan yang bisa mengubah keputusan perusahaan. Maka dari itu, perusahaan harus mengikuti value yang dianut oleh masyarakat. Jika tidak, maka mereka dapat ditinggalkan oleh konsumen. Yang terakhir, kita akan membahas tentang value dan value balancer. Di bagian ketiga ini, buku ini menekankan bahwa bisnis masa depan harus menyeimbangkan di antara profit dan purpose. Value itu merupakan manfaat untuk pelanggan, sedangkan values adalah moral, etika, tujuan, dan tujuan sosial. Sekarang, keduanya wajib berjalanan seimbang karena konsumen makin peduli pada dampak sosial. Perusahaan yang fokus pada profit akan lebih mudah diboikot oleh konsumen.
Maka dari itu, konsep CCF atau Creating Share Value menjadi penting karena CCF adalah model bisnis yang menghasilkan keuntungan sekaligus memberikan dampak sosial. Contohnya seperti Sayurbox, Novo Nordisk, dan Safaricom. Next. Oke, selanjutnya di bab 3 ini kita akan membahas tentang strategi pemasaran 2030. Ada 3 subbab yang akan kita bahas, di mana ketiganya membahas segmentasi yang berubah menjadi O-communitization, targeting yang berubah menjadi O-confirmation, dan positioning yang berubah menjadi O-clarification. Nah, segmentasi itu merupakan pembagian pasar yang dibagi menjadi kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik tertentu. Nah, untuk strategi segmentasi pasar sendiri itu dibagi menjadi dua, ada statis dan dinamis. Untuk yang statis itu dilihat dari geografis dan demografisnya. Untuk dinamis itu dilihat dari psikografis dan perilakunya. Selanjutnya, gelombang pemasaran ada dua, di mana pemasar itu harus mengubah pendekatan pemasarannya dari vertikal ke horizontal, di mana posisi pelanggan itu sejajar dengan perusahaan. Kemudian, pemasar juga perlu memahami perubahan pada perspektif konsumennya. Nah, apa sih perbedaan segmentasi dan komunitisasi? Jadi, segmentasi itu membagi pasar berdasarkan geografi, demografi, psikografi, dan perilaku pelanggannya. Sedangkan komunitisasi itu memandang pelanggan sebagai komunitas yang memiliki tujuan bersama, saling berbagi nilai, dan identitas. Selanjutnya, di sini ada 3 bentuk afiliasi komunitas. Ada Pulse, Hoop, dan Webs. Pulse ini dia terbentuk karena mereka memiliki kesamaan. Hoops itu terbentuk karena adanya kekaguman anggota terhadap suatu anggota tertentu. Dan web ini merupakan bentuk komunitas yang paling kuat. Karena para anggotanya ini memiliki hubungan yang cukup erat satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, di subbab kedua itu kita bicara tentang O-confirmation adalah new targeting. Targeting sendiri itu merupakan proses untuk menentukan segmen pelanggan yang akan dilayani dan tidak dilayani oleh suatu perusahaan. Di sini ada 4 kriteria yang bisa dijadikan acuan dalam memilih segmen mana yang paling pas. Mulai dilihat dari ukuran segmen, pertumbuhan segmen, keunggulan kompetitif, dan situasi kompetitifnya. Dalam melakukan communitization, perusahaan itu perlu mengidentifikasi pools, hoops, atau webs, dan karakteristik khusus yang dimilikinya, seperti purpose, values, dan identity. Kemudian juga ada 3 pertimbangan utama dalam memilih sebuah komunitas untuk dikonfirmasi. Dilihat dari relevansi, tingkat keaktifan, juga jumlah jaringan komunitasnya. Kemudian di subbab terakhir ini membahas tentang clarification adalah new positioning, di mana ketika perusahaan ingin menciptakan identitas untuk memberikan kesan di benak konsumen, mereka pasti akan membuat positioning melalui nama, slogan, logo, jargon, ataupun aktivitas promosi lainnya. Yang sehingga dari positioning itu menciptakan benak di konsumen yang menjadi top of mind dari produk mereka. Kemudian tahap untuk melakukan positioning ini bisa dimulai dengan mengidentifikasi segmen konsumennya, yang kemudian kita bisa membuat kerangka referensi. Misalnya Lifebuoy yang memiliki kerangka referensi sebagai sabun mandi kesehatan. Nah, untuk konsep clarification ini berkaitan erat dengan proses pengambilan keputusan konsumen yang awalnya itu 4A, kini berubah jadi 5A. 4A itu ada aware, attitude, act, dan act again. Dan sekarang berubah jadi 5A yaitu aware, appeal, ask, act, dan advocate. Oke, teman-teman, segitu pembahasan kita terkait marketing 2030. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.